Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 12 yang terdiri dari saya sendiri, Novia Alifatul Fauzia sebagai moderator, dan teman saya, Mutiara Fitri Cahya Bunda, akan mempresentasikan makalah kaidah tafsir yang berjudul Kaidah-kaidah muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran. Lanjut, ada pengertian definisi muhkam dan mutasyabih yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ada muhkam. Muhkam secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu muhkam. Secara etimologis kata muhkam berasal dari ihkam yang menurut Az-Zarqani mempunyai berbagai konotasi, namun mengacu pada satu pengertian, yaitu al-man'u, yang berarti mencegah. Ahkamul amri artinya membuat sesuatu itu menjadi kokoh dan cegah dari kerusakan. Sedangkan menurut istilah muhkam itu al-lafdzul ladzi dalla ala ma'nahu dilalatan wadihatan qat'iyyah la tahmilu ta'wilan wala takhsisan wala naskhon, yang artinya muhkam adalah lafaz yang menunjukkan kepada maknanya secara eksplisit atau jelas dan definitif atau pasti, sehingga tidak mungkin lagi ditakwilkan, ditakhsiskan, dan dimansuhkan. Namun menurut pendapat lain itu muhkam adalah suatu ungkapan yang sudah jelas dan tegas atau tidak mengandung keraguan dari segi kandungan maknanya serta berdiri sendiri tanpa memerlukan penjelasan di luar dirinya. Maka dapat disimpulkan bahwa muhkam adalah suatu lafaz atau ungkapan yang jelas maknanya secara bahasa tanpa ada keraguan, dan lafaz tersebut dapat berdiri sendiri tidak memerlukan penjelasan dari luar. Sedangkan pengertian mutasyabih secara bahasa atau etimologis itu berasal dari kata syabbaha, ya ini bila salah satu dari dua hal serupa dengan yang lain. Syubhah ialah keadaan di mana satu dari dua hal itu tidak dapat dibedakan dari yang lain karena adanya kemiripan di antara keduanya secara konkret atau abstrak. Sedangkan mutasyabih secara istilah ini ma tasyabahat al-faluhul lahirah ma'akhtilafi ma'ani bihaitsu takhfa dilalatu ma'nahu lidatihi wa yata'adzaru ma'rifatuhu illa biruju'i li sahibi syar'i, yang artinya ayat yang lafaz-lafaznya tampak mirip dengan lafaz ayat lain tetapi berbeda maknanya, yang mana adalah maknanya itu tersembunyi dan tidak mungkin mengetahuinya melainkan dengan cara merujuk kepada punya syariat itu sendiri. Sedangkan Wahba Az-Zuhaili mendefinisikan mutasyabih itu dengan ma khafiya bi nafsil lafzi wa anqata'a raja'u ma'rifatil muradi minhu liman ishtabaha alaihi fa asbaha la yurja idraku ma'nahu aslan, yang artinya ayat yang tersembunyi maknanya pada lafaz itu sendiri dan tidak ada harapan untuk mengetahui maksudnya bagi orang yang ragu dengan maknanya, sehingga ada harapan untuk mengetahui maksudnya. Sedang ada yang menurut pendapat lain yang bisa diringkas menjadi 4 definisi yang saling berdekatan. Definisi yang pertama, mutasyabih adalah suatu lafaz yang tidak jelas maknanya karena ia merupakan lafaz musytarak atau satu lafaz beda makna, dan karena mengandung arti global atau garis besar. Yang kedua, mutasyabih adalah suatu lafaz yang kandungan maknanya tidak berdiri sendiri tetapi membutuhkan penjelasan lain dari luar dirinya. Yang ketiga, mutasyabih adalah suatu lafaz teramat sulit ditafsirkan maknanya karena menyerupai hal lain di luar dirinya. Dan definisi keempat itu, mutasyabih adalah suatu lafaz yang pada lahiriahnya tidak mengemukakan apa yang dikehendaki atau apa yang dimaksudkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa mutasyabih adalah suatu lafaz yang tidak berdiri sendiri sehingga sulit untuk ditafsirkan maknanya karena memerlukan penjelasan dari luar dirinya.
Selanjutnya ada kaidah-kaidah muhkam dan mutasyabih dalam Al-Qur'an. Yang pertama ada kaidah pertama yang berbunyi Al-Qur'anul Karim kulluhu muhkamun bi'tibarin wa kulluhu mutasyabbihun bi'tibarin wa ba'duhu muhkamun wa ba'duhu mutasyabbihun bi'tibarin tsalits. Yang artinya Al-Qur'an bisa dipandang muhkam seutuhnya, bisa juga mutasyabih seluruhnya. Bisa pula muhkam dan sebagian mutasyabih. Maksud dari kaidah di atas itu, maksudnya yang pertama, bahwa Al-Quran itu muhkam. Artinya, ia amat jelas maknanya. Pokok susunannya sangat tinggi hukum dan hikmahnya. Amat tinggi nilai keindahannya. Khobar yang disampaikan benar dan nyata, tak ada dusta dan kontradiksi. Kandungan hukumnya jauh dari kezaliman. Semua perintahnya mengandung kebaikan dan hidayah, dan semua larangannya mengandung keburukan dan kesesatan. Contohnya dalam Quran surah Hud ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Yang artinya Alif lam ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci dan diturunkan dari sisi yang berasa bagi makhluk. Penjelasan kedua yaitu bahwa Al-Quran itu mutasyabih. Artinya, ia tidak begitu jelas maknanya, sulit dan muskil maknanya tanpa penjelasan di tempat lain. Dalam hal memahami sesuatu itu baik benar, petunjuk, jalan lurus, mengandung manfaat, atau mungkin sebaliknya. Itu semua memerlukan penjelasan di tempat lain. Contohnya dalam Quran surah Az-Zumar ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya tafsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Yang artinya Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik, yaitu kitab Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya dari berulang-ulang. Oleh karena itu, kulit orang yang takut kepada Tuhannya gemetar. Kemudian, kulit dan hati mereka menjadi lunak ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, tidak ada yang dapat memberi petunjuk. Dan penjelasan ketiga, yaitu bahwa Allah mensifati Al-Quran sebagiannya muhkam dan sebagiannya mutasyabih dalam memahaminya. Jadi maksudnya makna ihkam atau jelas dan tasyabbuh tidak jelasnya itu sesuai dengan apa yang tertera dalam pengertian istilah tersebut. Contohnya dalam Quran surah Ali Imran ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Al-ayah. Yang artinya, Dialah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad. Di antara ayat-ayatnya ada yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain. Selanjutnya, kaidah kedua diajarkan oleh Kak Mutiara Fitri. Silahkan kepada Kak Mutiara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke kaidah yang kedua, yaitu kaidah 168. Kaidah kedua itu berbunyi yujibul amalu bil muhkami wal imanu bil mutasyabih, yang artinya ayat muhkam wajib diamalkan, ayat mutasyabih wajib diimani. Apabila Allah
berfirman, apabila firman Allah sudah diketahui dengan jelas maknanya, maka jika hal itu merupakan tuntutan berupa perintah atau larangan yang wajib dilaksanakan, misalnya perintah sholat atau larangan makan riba dan lain-lain. Nah, apabila firman Allah itu belum diketahui dengan jelas atau mutasyabih, maka wajiblah kita membenarkannya dengan mengimaninya jika firman itu merupakan berita atau kalam khobar. Misalnya sifat-sifat Allah, hal ihwal kehidupan hari akhir, dan lain-lain. Kemudian sesuatu yang belum jelas atau menimbulkan keraguan dan kebimbangan maknanya, itu menimbulkan dua macam kemungkinan. Nah, kemungkinan yang pertama yaitu suatu yang benar-benar tidak ada jalan untuk mengetahui hakikatnya, meski secara lafzi dapat diketahui artinya, inilah yang disebut mutasyabih hakiki. Karena hanya Allah yang mengetahui hakikatnya. Jadi menyikapi hal semacam ini, sebagai muslim wajib beriman dan berserah diri. Nah, adapun untuk memahami apa dan bagaimana hakikatnya, diserahkan kepadanya, yaitu kepada Allah. Jadi tidak selayaknya seorang hamba Allah memasuki lapangan itu dan mencari-cari takwilnya demi menghindari fitnah, penyimpangan, dan kesesatan. Kemudian kemungkinan yang kedua yaitu sesuatu yang diketahui dan terjangkau oleh ahli ilmu sangat mendalam dengan pemikiran yang luas dan mendalam seraya merujuk dan mengembalikannya kepada nas-nas yang muhkam. Sementara orang lain dapat belajar darinya dan bertanya kepadanya. Ayat mutasyabih dari jenis ini disebut mutasyabih idhofi. Jadi ada beberapa contoh dari mutasyabih idhofi, yaitu contoh muhkamnya. Contoh ayat muhkam, contoh ayat muhkamnya itu seperti perintah berbuat kebaikan atau beribadah atau memahami sifat-sifat Allah dari segi maknanya. Kemudian contoh mutasyabih hakiki, yaitu yang wajib diimani oleh seorang muslim itu karena tidak ada jalan untuk mengetahui hakikatnya. Jadi bagian ini mencakup semua apa yang dikabarkan Allah tentang dirinya sendiri, hari kiamat, malaikat, dan lain-lain. Meski makna lafzi dan atau harfiahnya dapat dimengerti, namun tidak diketahui oleh manusia hakikat yang sebenarnya. Kemudian contoh mutasyabih nisbi atau idhofi, hal ini mencakup berbagai macam gambaran yang bermacam-macam, seperti nas-nas Al-Quran yang diduga terdapat kontradiksi. Misalnya, dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 39 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fayawma idzin la yus'alu 'an dzambihi insun wala jan. Yang artinya, maka pada hari itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Kemudian contoh selanjutnya pada Quran Surah As-Saffat ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waqifuhum innahum mus'alun. Yang artinya, tahanlah mereka di tempat perhentian. Sesungguhnya mereka akan ditanya tentang keyakinan dan perilaku mereka. Kemudian, kaidah selanjutnya yang ketiga, yaitu berbunyi, Jami'u dzawahiri nususil Qur'ani mafhumatun ladal mukhatabin. Yang artinya, seluruh makna lahiriah atau makna zahir nas Al-Quran dapat dipahami oleh para mukhatab atau orang yang diserunya. Jadi maksud dari kaidah di atas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran dengan bahasa Arab yang fasih dan jelas kepada seorang nabi dan rasulnya dari suku Arab dan ditujukan kepada lawan bicaranya, yaitu umat dan bangsa Arab. Jadi hal ini agar kitab suci Al-Quran itu dapat menjadi pedoman dan petunjuk menuju ke arah kebenaran. Nah, oleh sebab itu harus dipahami dengan rinci agar dapat menjadi hujah serta dapat menolak berbagai sanggahan dan sikap keberatan. Nah, sehubung dengan hal itu, Allah berfirman dalam Quran Surah Ibrahim ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Yang artinya, kami tidak mengutus seorang rasul pun, kecuali dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Kemudian, ada pula dalam Quran Surah An-Nahl, ayat 64, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Yang artinya, kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu, Nabi Muhammad, kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Kedua ayat di atas itu menunjukkan bahwa menjadi hujjah yang kokoh, yang menjadi penyanggah untuk menggugurkan argumen-argumen orang-orang yang tidak mengimani dan yang tidak mengimani Al-Quran. Kemudian lanjut ke kaidah yang keempat, yaitu yajibu raddul mutasyabihi ilal muhkami wa hamluhu ala ma'nahu duna hamlihi wa ala ma yukhalifuhu. Yang artinya, wajib mengembalikan ayat yang mutasyabih kepada ayat yang muhkam dan membawanya ke atas makna ayat yang muhkam itu, bukan membawanya kepada yang berlawanan dengan ayat yang muhkam tersebut. Nah, maksudnya adalah ayat yang mutasyabih atau ayat mutasyabihat itu tidak boleh dipahami maknanya secara hakiki menurut pengertian bahasa saja, tetapi harus dipahami dalam kerangka ayat yang muhkamat. Nah, jangan sampai ayat yang mutasyabih itu dipahami atau ditafsirkan dengan makna yang bertentangan dengan ayat muhkamat. Contohnya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 186, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Nah, adapun contoh lain dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 4, potongan Surah Al-Hadid ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Yang artinya, dia bersamamu di mana saja kamu berada. Nah, di antara ayat-ayat yang berkaitan dengan wujud Allah tersebut, bila dipahami secara tekstual, maka akan dapat menimbulkan kesalahpahaman dan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sedangkan Allah itu tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Nah, inilah makna dari mengembalikan ayat mutasyabihat kepada ayat yang muhkamat itu. Karena ayat muhkamat adalah umul kitab, yaitu induk atau tempat asal, dan tempat kembali atau tempat merujuk kepadanya ketika menemui kesulitan dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Mutiara. Selanjutnya kami buka sesi diskusi. Bagi yang ingin bertanya atau menyanggah, dipersilahkan. Silakan bertanya. Yang lain, kelompok pertama ya, kelompok pertama silakan bertanya. Maaf Pak, tapi nanti masih ada kelompok 13 Pak. Kayaknya Pak. Oh, masih ada satu lagi. Iya Pak, kita kelompok masih 13. Iya. Satu lagi. Nanti kelompok 1 nanyanya waktu kelompok 13 Pak. Oh ya sudah. Saya kira ini sudah terakhir. Oke, ada silakan. Pemakalah izin bertanya saya. Silakan. Jadi
kan yang di makalah ini contoh muhkam pada kaidah 1 itu alif lam ro itu yang hud ya. Nah, tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ini. Salah baca. Bentar. Alif lam ro kitabun uhkimat ayatuhu itu kan kaidah 1 ya contohnya. Muhkam, bahwa Quran itu muhkam. Nah, aku pernah memahami kalau kayak ayat Fatihus Suwar itu mutasyabihat ya, kayak alif lam ro, alif lam mim, yasin gitu. Nah, aku boleh ini enggak makalah kayak ini sebenarnya kayak Fatihus Suwar itu apakah muhkam atau mutasyabih gitu. Terus alasannya apa? Jika pemakalah menemukan gitu. Pertanyaanku bisa dipahami nggak pemakalah? Bisa Jeli, insya Allah. Oke, siap. Terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, Pak Makalah. Silakan. Iya. Ada suaranya ya? Ada kok. Oke. Di sini, mohon maaf, sepertinya ada 2 pertanyaan. Yang pertama tentang pengertian mutasyabih. Nah, kalau baca di makalah itu kan mutasyabih itu kan suatu lafaz yang kandungan maknanya tidak bisa berdiri sendiri, tetapi membutuhkan penjelasan lain dari luar ayat tersebut. Apa penjelasannya itu hanya dari ayat lain saja, atau boleh dari misalnya ada hadis yang menjelaskan ayat tersebut? Seperti itu. Pertanyaan kedua, boleh tidak nih, Wakalah? Silakan ya. Oke. Pertanyaan kedua itu ingin ini apa sih? Minta contoh tentang mutasyabih hakiki. Kan kalau mutasyabih idhofi itu kan sudah ada contohnya. Ya, kalau yang mutasyabih hakiki itu kan seperti hari kiamat, malaikat. Nah, ingin minta ayatnya itu, bentuk ayatnya menurut pemakalah. Seperti itu pemakalah. Baik, terima kasih ya.
Baik, sambil kami mencari jawabannya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, untuk jawaban Jelly akan dijawab oleh Kak Mutiara. Silakan Kak Mutiara. Baik, bismillah. Mohon maaf Bapak kalau misalnya ada kesalahan, mohon diluruskan. Ini sepaham saya ya, kalau Fawatihus Suwar itu belum baca juga sih, Fawatihus Suwar mutasyabih atau muhkam atau penjelasan khusus Fawatihus Suwar itu. Cuma untuk ayat selanjutnya, bukan ayat selanjutnya, untuk lafaz atau kalimat selanjutnya di situ kan menunjukkan sesuatu yang muhkam atau yang sudah jelas gitu penjelasannya, yaitu inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Jadi kalau sepaham pribadi ya, maksud alif lam ra itu mungkin ya Al-Qur'annya gitu. Jadi gimana ya, aduh Pak, maaf ya Pak kalau salah. Jadi ya kurang lebih begitu. Paham nggak, Jel? Oh, jadi makalah itu yang dimaksud muhkam di sini tuh yang selanjutnya, yang kalimat kitabun uhkimat gitu ya. Ayatuhu, kan artinya kitab ini, kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi gitu ya. Itu yang maksudnya dari muhkamnya ya? Iya, tapi Yang alif lam ra itu yang mewakilkan Al-Qur'annya gitu. Iya. Oke, Pak. Gitu. Tapi kalau Fawatihus Suwarnya, apakah muhkam atau mutasyabih, itu kurang paham sih. Oke, mungkin nanti Bapak bisa nambahin. Ya. Mohon maaf kalau jawabannya kurang maksud. Iya, tidak apa-apa. Terima kasih Bu Akala. Terima kasih kembali. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan Miyah yang pertama ya, Miyah. Tentang pengertian mutasyabih, apakah
apakah ayat yang mutasyabih itu penjelasannya harus dari ayat yang lain atau bisa dari hadis atau dari yang lainnya. Menurut pendapat saya sendiri, itu kan ini dari definisinya juga suatu lafaz yang kandungan maknanya tidak berdiri sendiri, tetapi membutuhkan penjelasan lain dari luar dirinya. Maksudnya itu mungkin bisa dari ayat lain atau dari tafsir, atau mungkin kalau misalnya ada hadis yang menjelaskan, itu bisa juga sepertinya. Tapi kayaknya kan namanya mutasyabih itu otomatis kan butuh ditakwilkan kembali, butuh ditafsirkan kembali untuk bisa memahami ayat tersebut. Jadi bisa dari penjelasan hadis atau tafsir atau ya dari yang lainnya. Mohon diluruskan ya jika ada yang salah. Baik, seperti itu Mia, dapat dipahami atau tidak? Insya Allah. Terima kasih Novia. Untuk pertanyaan yang keduanya belum ya Mia? Oke, it's okay.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin menjawab untuk ayat yang itu ya, Mia. Ayat mutasyabih hakiki. Iya. Di sini kan mutasyabih hakiki itu apa yang wajib diimani oleh seorang muslim, itu apa yang wajib diimani oleh seorang muslim karena tidak ada jalan untuk mengetahui hakikatnya. Nah, di sini ada dalam Quran surah Toha ayat 5, yaitu berbunyi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Nah, di situ kan kita nggak tahu tuh makna di atas arsy secara hakikatnya itu bagaimana gitu. Cuma kita ya wajib mengimani hal tersebut gitu. Iya. Berarti misalnya alal arsy itu tidak ada ayat atau pendukung lainnya yang bisa membantu mentakwilkan ayat tersebut ya. Karena kan hanya Allah yang mengetahuinya seperti itu ya. Ya, mungkin kalau sepemahaman pribadi lagi ya, kalau misalnya untuk penjelasan secara lafaz mungkin ada yang menjelaskan gitu. Jadi arsy itu bagaimana. Cuma untuk yang secara makna hakikatnya atau maknanya, tapi yang sebenar-benar makna aslinya gitulah ya, itu hanya Allah yang mengetahuinya gitu. Oke. Terima kasih Pak Makala. Ya, terima kasih kembali. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Silakan jika ada lagi. Mungkin tidak ada lagi yang ingin bertanya, Bapak. Dipersilahkan kepada Bapak aja langsung untuk menambahkan. Oke, baik. Coba saya ingin tahu dulu ini presentator hari ini 2 orang ya. Pertama Novia. Novia dari mana asalnya? Dari Bogor, Pak. Bogor. Dulu di mana sebelum di IP? Di Darussalam Ciamis. Ciamis. Konter, bukan ya? Cabang Konter? Bukan. Oke. Kemudian yang kedua Mutiara, dari mana asalnya? Dari Lampung, Bapak. Bandar Lampung. Lampung. Oh, Bandar Lampung. Sebelumnya di mana? Di PPTQ Manbaul Furqon di Bogor. Di Bogor juga. Oh, dari Lampung tapi maksudnya dari Bogor ya. Berarti udah lama di sini. Gimana, Pak? Dari Lampung tapi mondoknya sudah di Bogor. Berarti kan udah lama di sini, Iya. Jawa Barat. Iya gitu, Pak. Oke, baik. Tadi pertanyaannya apa aja ya? 3 tadi. Apa aja tadi? Yang pertama apa tadi? Pertanyaan yang
pertanyaan yang pertama tentang yang Quran surah Hud ayat 1 yang Fawatihus Suwar itu Pak, Oh ya. apakah Terus termasuk lagi. muhkam atau mutasyabih? Kemudian yang kedua, pengertian mutasyabih. Itu apakah penjelasan untuk ayat mutasyabih itu hanya dari Al-Qur'an atau boleh dari hadis, dan meminta contoh ayat mutasyabih hakiki. Oke. Terus udah, cuma itu aja. Iya, Pak. Sudah. Oke, baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini membahas tentang muhkam mutasyabih. Ya. Pembahasan tentang muhkam mutasyabih ini memang pembahasan yang apa ya? Serba salah ya, serba salah. Kenapa serba salah? Ya, terutama yang bagian mutasyabih ya. Kalau itu nggak dibahas menjadikan Al-Quran ada yang nggak terbahas, artinya sisi hudan atau petunjuk ya, petunjuk sebagai petunjuk itu kehilangan gitu ya, kita kehilangan. Tetapi kalau dibahas kita juga pusing sendiri, nah, itu mutasyabih itu. Kalau nggak dibahas itu artinya kayaknya kok nganggur gitu ya ayatnya gitu. Sedangkan Al-Quran itu kan fungsinya sebagai hudan linnas, petunjuk manusia. Kalau gitu kan nggak berfungsi gitu sebagai petunjuknya. Ya. Tetapi kalau dibahas rawan salah paham, rawan jatuh kepada kesalahan pemahaman gitu ya. Gitu. Nah, sehingga dari sini memang ada orang-orang yang kemudian pasif. Pasif artinya dia ya sudahlah nggak usah sentuh-sentuh gitu. Ada yang seperti itu. Ada juga yang aktif, terlalu aktif. Ya, bahkan aktifnya ada yang berlebihan. Ada yang tengah-tengah. Ya, itu beda-beda nanti ya. Oke, baik. Nah, secara umum ya tadi sudah disinggung, muhkam mutasyabih ya. Ini dia lawan ya, perlawanan. Ayat itu, pemahaman ini bukannya dengan pemahaman ayat. Pemahaman ayat itu kadang-kadang ada yang gampang dipaham, itu muhkam. Ada yang sulit dipaham, itu mutasyabih. Ya. Cara kata muhkam itu artinya yang dihukumi, gitu. Artinya yang jelas, yang dipahami. Sedangkan mutasyabih itu dari kata syibhun, serupa. Itu serupa. Oke. Nah, dari situ jelas ya, gampang untuk membedakan. Jadi kalau ada kata redaksi Quran itu dia bisa jadi muhkam, kalau nggak muhkam ya mutasyabih. Tadi disebut ayat apa itu? Minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat gitu ya. Itu yang penjelasan tentang adanya ayat yang muhkam dan mutasyabih. Ya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Ya. Ini yang dianggap mengecam orang-orang yang berlebihan, orang-orang yang dia menggunakan hawa nafsunya ketika memahami mutasyabih. Ya, ini agak dikecam di situ. Ya, ibtigha'a ta'wilih. Padahal wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ya. Dan tidaklah mengetahui takwilnya atau tafsirnya illallah kecuali Allah. Tetapi di sini nanti ada dua pendapat. Ada yang mewakafkan, ada yang mewasolkan. Ya, gara-gara wakaf wasol ini aja beda nanti. Ya, kalau diartikan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah waqaf, kemudian warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi, itu sebagai lanjutan ya. Bukan enggak diwasal gitu ya, artinya berhenti di illallah kemudian sendiri ya. Maka di situ dipahami bahwa yang tahu itu hanya Allah. Ya, yang tahu hanya Allah. Tetapi kalau wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna, artinya diwasal, maka dipahami apa pemahamannya? Bahwa yang tahu itu selain Allah juga orang-orang yang rasikhuna fil ilmi, orang yang mendalami benar-benar. Sehingga di situ
dipahami, oh kalau gitu ya orang-orang yang ahlinya ya nggak apa-apa gitu. Ya, dengan syarat ahlinya, dia rosih. Rosih itu ya orang yang mendalami benar-benar. Ya. Tapi kalau yang wakaf tadi yang pertama, maka enggak. Gitu. Ya, enggak. Nah itu perbedaan. Sehingga dari perbedaan tersebut kemudian ya tadi, ada yang memakai jenis pertama, ada yang memakai jenis kedua. Kalau jenis pertama yang nggak mau nyentuh-nyentuh. Tapi kalau jenis yang kedua, ya, yang kalau dianggap memadai ya nyentuh gitu. Nyentuh ayat-ayat mutasyabihat. Oke. Oke, itu apa namanya? Ayat muhkam mutasyabih. Tapi bukan berarti begini, bukan berarti oh kalau gitu, kalau tadi dipahami bahwa muhkam itu yang susah, yang mudah dipahami, yang mutasyabih itu sulit dipahami, itu bukan berarti itu ukurannya kita. Ya, karena kita bisa jadi kitanya yang nggak tahu gitu ya. Sebenarnya muhkam, tapi kemampuan kita yang nggak tahu, kemudian kita menyebutnya mutasyabih nggak juga. Gitu ya. Jadi ukuran muhkam mutasyabih itu ya menurut ulama. Bukan menurut kita yang orang awam. Gitu. Oke. Nah, bentuk-bentuk mutasyabih nanti ada banyak ya jenis-jenisnya. Ada yang dia mutasyabih ya karena berangkat dari ayatnya, dari redaksinya, dari apa namanya? Lafalnya gitu ya. Dari lafalnya itu sendiri itu dia memang sudah apa namanya? Sudah mutasyabih, artinya sulit dipahami, samar gitu ya. Mutasyabih itu kan samar, serupa atau samar. Ya. Misalnya apa? Misalnya ada ayat. Ya. Nah, samar ini kenapa samar kira-kira? Samar itu karena dia nggak lazim katanya digunakan oleh orang-orang Arab. Ya, misalnya kita lah. Kita tahu kosakata baru dan belum pernah dengar sebelumnya. Kosakata itu nggak terkenal di Indonesia. Kemudian kok masuk dalam undang-undang gitu ya misalnya. Nah, itu kan jadi samar. Nah, itu mutasyabih. Dari sananya ada yang seperti itu. Nah, memang dari redaksinya itu apa dia dari sananya nggak umum gitu. Misalnya ayat wa faqihatan wa abba ya. Wa faqihatan wa abba. Nah, apa itu arti abba ya? Sampai-sampai di sini itu ada hadis nanti yang sahabat itu nggak tahu kata abba itu. Ya, padahal orang Arab gitu ya. Artinya apa? Kata abba di Arab sendiri zaman itu, zaman Nabi itu tidak populer dipakai gitu sehingga sahabat pun nggak tahu gitu. Oke, ada yang formatnya itu seperti itu. Dia apa namanya samar karena memang dari kosakatanya itu samar, nggak umum dipakai. Nah itu kalau yang satu kata, ya. Ada lagi yang dia nggak mudah atau susah dipaham karena rangkaian kata atau kalimat, ya. Jadi ada yang kosakata hanya satu kata saja. Ada yang ketidakpahamannya itu ketika dirangkai dalam satu kalimat. Contoh, ya dulu pernah saya singgung kalau nggak salah. Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Laisa kamitslihi syai'un. Itu kalau kata per kata ya gampang saja. Laisa artinya tidak, ka artinya seperti, mislahu mislihi artinya serupanya, syai'un sesuatu. Tapi ketika dirangkaikan laisa kamitslihi syai'un itu sulit dipaham karena artinya nanti begini. Laisa kamitslihi syai'un tidak seperti-sepertinya sesuatu gitu ya. Ya. Jadi sesuatu itu tidak seperti-sepertinya. Ya. Allah itu tidak ada sesuatu yang seperti-sepertinya. Itu gimana kira-kira? Kan susah ya. Ya, seperti-sepertinya. Ya. Nah, itu kemudian ada yang menganggap oh kalau gitu ka di situ ada kaf. Ya. Itu tambahan saja itu ziyadah, nggak usah dimaknai sehingga kira-kira ya laisa misluhu syai'un. Ya, tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah. Ada yang seperti itu jawabnya. Ya, jadi kafnya itu di apa namanya nggak dianggap ziyadah atau nggak dianggap. Ya, itu cara memahami gitu ya. Ada juga yang memahaminya ya sudah biarin aja. Nanti pemahamannya begini, laisa kamitslihi syai'un itu
Yang seperti Allah aja nggak ada, apalagi seperti Allah. Ada yang menganggapnya seperti itu. Ya. Yang seperti Allah aja nggak ada kok yang menyapai, apalagi yang seperti Allah persis. Nah, ada yang menganggap seperti itu. Tapi kalau pemahamannya seperti ini ya, yang kedua nanti pertanyaan saya, lah memang ada yang seperti Allah, kan gitu ya. Ya kalau gitu ya maka kaf di situ ya tambahan sudah. Nah gitu, itu cara memahami. Gitu. Nah itu berangkatnya dari redaksinya memang ada yang seperti itu. Dari kosakatanya memang sudah gharib, ada yang seperti itu. Ada yang ketika dirangkai dalam satu kalimat baru dianggap gharib atau dianggap mutasyabih, susah dipaham. Itu meskipun ketika dipahami kata per kata itu bisa dipahami. Oke. Itu satu. Nah, kedua, nanti ada yang dia jenis ini di antara jenisnya. Ada yang dia mutasyabih dikarenakan memang maknanya itu samar. Ya, maknanya samar. Gitu. Bukan berarti orang Arab itu nggak tahu makna redaksi dari ayat tersebut, tahu, tetapi ketika itu disematkan kepada hal yang lain ya, itu kemudian nanti berbeda maknanya dan susah dipaham gitu. Misalnya begini, misalnya nih, menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Allah itu misalnya tadi ya, menganggap Allah tidak ada yang menyerupai. Itu kan kita membayangkan sulit ya. Ya. Terus menganggap Allah atau sifat Allah itu maha mendengar, tapi mendengarnya nggak seperti kita. Nah, kan sulit dipaham ya. Secara pemahamannya itu memang kita nggak terjangkau. Meskipun kita tahu arti sami'un itu mendengar, Allah maha mendengar. Tapi membayangkan mendengarnya Allah itu nggak pakai telinga ya, dan tidak seperti kita, itu kesulitan kita. Karena memang kita hidupnya, kenalnya adalah yang model-model seperti kita gitu ya. Kemudian lagi misalnya, memahami Allah itu ada, tapi adanya Allah itu tidak bertempat. Itu juga sulit untuk kita cerna di otak kita. Gitu, ya. Keberadaan Allah, Allah ada gitu ya. Tetapi adanya Allah itu tidak bisa kita bayangkan seperti keberadaan barang yang dia ada di dalam ruang gitu ya. Ruang yang di antara 6 arah, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Semua barang kan gitu. Nah, Allah itu ada tetapi di luar itu. Nah, gimana cara kita memahaminya? Itu kan sulit karena memang otak kita jangkaunya itu yang sepadan dengan kita. Belum lagi nanti hari kiamat, ya, keadaan dari kiamat. Misalnya apa? Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadibah itu ya. Khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rujja. Ya, misalnya bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Kita tahunya goncangan bumi itu kan ketika gempa. Nah, katanya kiamat itu lebih dari itu, segoncang-goncangnya. Itu kayak apa gambarannya? Nah, itu enggak nyampe otak kita. Kemudian surga neraka ya. Di neraka itu kalau dalam ayat ya apa itu? Wa idza wajilat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Orang disiksa di neraka itu kulitnya nanti mengelupas. Sudah mengelupas diganti lagi yang baru ya. Sampai nanti meleleh lagi, mengelupas lagi. Biar apa? Liyadhuqul adzab, biar benar-benar merasakan siksa neraka. Menggambarkan kulit terkelupas diganti lagi itu kayak apa? Enggak terbayang di kita ya. Nah, hal-hal semacam itu yang menjadikan mutasyabih karena memang otak kita itu enggak jangkau. Otak kita itu ya jangkaunya yang hal-hal yang bersifat material ya, yang bersifat fisik, yang metafisik itu enggak nyampe. Wong yang fisik aja kita banyak yang enggak nyampe kok, apalagi yang metafisik gitu ya. Yang fisik apa misalnya? Kita udah nggak nyampe ini, nggak menjangkau. Matahari itu seperti apa? Itu kan fisik itu. Panasnya seperti apa? Itu yang fisik padahal. Kemudian katanya di mana? Di Mars itu katanya ada air itu. Itu kan fisik ya sebenarnya. Ada real. Tapi kita nggak nyangkau karena nggak nyampe otak kita karena belum pernah tahu.
Kita ini hidup di galaksi Bima Sakti katanya. Ya. Kemudian ada galaksi-galaksi yang lain itu kira-kira kayak apa gitu. Nggak nyangkau otak kita itu. Ya. Nah, itu saja nggak nyangkau yang sifatnya fisik. Apalagi yang sifatnya metafisik atau yang non fisik, yang bukan material. Ya. Allah kan bukan material. Tapi Allah ada. Gitu. Nah, itu menjadikan ayat-ayat itu kemudian mutasyabih, susah untuk dipahami. Ya, sehingga tadi kalau ditanya contoh tadi ya, yang hakiki itu seperti apa? Ya seperti hari kiamat, seperti keadaan surga neraka. Ya, itu hakiki itu. Maksudnya hakiki kenapa? Karena kita benar-benar nggak bisa menjangkau. Gitu. Kalau yang lain bisa jadi karena kita belum sampai ilmunya. Ketika nanti sampai kemudian tahu. Ya, tetapi kalau tentang Allah, tentang hari kiamat, tentang surga neraka, itu kita belum pernah ada bayangan, belum pernah punya pengalaman, ya. Gitu. Kita kan nggak tahu ya surga neraka seperti apa, nggak punya pengalaman. Sehingga karena kita nggak punya pengalaman, itu Allah itu menggambarkan hal-hal yang ada di dunia ini sebagai sebuah kebahagiaan seperti di surga. Ya. Kalau di Quran itu kan bunyinya begini ya. Tajri min tahtihal anhar itu kalau surga ya. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga itu yang mengalir di bawahnya ya. Apa yang mengalir? Sungai-sungai. Apakah iya gitu ya kayak di dunia ini misalnya ada sungai gitu. Padahal nanti dalam hadis, nah ini termasuk tadi ya, yang menjadi benturan itu kenapa dia kok menjadi mutasyabih, di antaranya adalah hadis. Enggak hanya hadis nanti. Sebenarnya tadi yang pertanyaan kedua, tidak hanya hadis, bisa jadi hadis, bisa jadi ayat lain, bisa jadi logika, ya logika kita, ya akal yang sehat, ya, itu menjadi benturan yang menjadikan ayat itu mutasyabih, ya. Misalnya tentang surga tadi ya, di Quran jelas tajri min tahtihal anhar yang mengalir di bawahnya sungai. Tetapi nanti ada hadis yang berbunyi surga itu di mana? Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar, yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Ya. Nah, kalau kita menggambarkan ada apa namanya? Ada sungai ya. Nah, itu berarti bertentangan dong dengan hadis tadi gitu. Sehingga dari situ kemudian ada orang yang memahami ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan surga neraka itu sebenarnya hanya pengumpamaan. Ya, ketika dibunyikan, oh di surga itu ada air gemericik, ada sungai, karena bayangan kita orang bumi gitu ya, penduduk bumi kita manusia itu membayangkan sebuah kebahagiaan itu ketika kita punya rumah, kemudian di rumah kita itu ada air yang gemericik ke bawah gitu. Ya, itu bayangan kita. Batas kebahagiaan kita itu segitu gitu ya. Batas kebahagiaan kita. Gitu. Batas kebahagiaan kita. Kemudian rumahnya itu istana. Itu karena kebatas kebahagiaan kita, gambaran kita itu ya yang seperti itu, yang istana-istana. Ini kan sama halnya kayak anak kecil ditanya, ya. Apa yang paling membahagiakan bagi kamu, Nak? Ya, jawabannya apa? Es krim gitu ya. Karena batas kebahagiaannya ya batas es krim. Itu dianggap sebagai paling enak gitu, paling lezat. Padahal kan yang enggak itu juga gitu ya. Tapi karena otaknya sampainya di situ, ya maka ya kemudian kebahagiaannya ya es krim. Nah, kira-kira surga pun juga sama. Ya Allah itu memberikan gambaran surga itu ada sungainya itu ya karena batas kebahagiaan kita. Ya, itu kalau punya rumah istana bawahnya ada sungai yang mengalir. Gitu. Apakah demikian? Ya enggak juga gitu. Karena tadi mala ainun ro'at, tidak pernah terlintas, tidak pernah terlihat gitu. Itu hanya gambaran. Kalau gitu berarti surga ya lebih dari itu. Itu ya. Nah, itu yang hakiki itu seperti itu, yang hakiki. Ya, yang hakiki. Dan itu karena ya kita nggak nyampe otak kita gitu ya. Dan itu karena bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan
ayat lain bertentangan dengan akal. Saya kasih contoh lagi misalnya. Di dalam Al-Qur'an itu misalnya ada ayat yadullahi fawqa aydihim. Ya, kalau diartikan secara tekstual itu artinya tangan Allah itu di atas tangan-tangan manusia. Membayangkan tangan Allah itu seperti apa gitu. Contoh tadi lagi ya, istiwa tadi ya, istiwa, tentang istiwa. Allah istiwa, istiwa itu artinya bersemayam. Ya, kalau kita manusia istiwa itu gimana? Kita duduk di singgasana itu ya, duduk di kursi raja itu namanya istiwa. Tapi Allah, membayangkan Allah yang istiwa, ya, itu sulit kita bayangkan. Ya, sebagaimana membayangkan tangan Allah itu sulit, itu bertentangan secara logika. Kenapa bertentangan secara logika dan dalil gitu? Kalau kita bayangkan tangan Allah itu seperti tangan kita, ya, itu nanti bertentangan dengan ayat tadi, laisa kamitslihi syai'un. Ya, satu itu, ya, karena enggak serupa dengan kita, kok samaan disamakan dengan kita. Kemudian bertentangan lagi dengan, nah Allah kan pencipta tangan. Kalau Allah sama tangannya kayak kita, ya gimana mau menciptakan? Gitu. Ya. Bagaimana Allah itu pencipta ruang. Nah, kalau Allah ada di ruang, maka kemudian ruang Allah siapa yang nyiptain? Gitu. Ya. Nah, itu yang logika-logika seperti itu yang menjadikan ayat itu mutasyabih karena bertentangan dengan logika, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Itu menjadikan ayat tersebut itu menjadi mutasyabih, ya, mutasyabih. Oke, itu contoh-contoh. Makanya kemudian dalam hal istiwa, ya, dalam hal istiwa, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu ya. Itu kata Imam Malik begini cara menjawabnya, ya. Kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lumun, ya. Wal kaifu majhulun. Wal imanu wajibun was-su'alu anhu bid'atun. Kata Imam Malik. Istiwa itu jelas bahwa Allah itu istiwa, ya, bersemayam atau istiwa dalam Al-Qur'an jelas sudah ada, ayatnya memang ada. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di arasy. Tetapi bagaimana, ya, Allah istiwa itu majhulun, kata Imam Malik. Wal kaifu majhulun. Bagaimananya istiwa Allah itu majhulun. Majhulun itu enggak terjangkau oleh kita. Kita bodoh dalam hal itu. Ya, karena enggak jangkau. Gitu. Ya. Wal imanu bihi wajibun. Tetapi kita iman bahwa Allah itu istiwa wajib hukumnya. Karena Allah dalam Al-Quran mengatakan sendiri, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maka wajib kita imani. Ya. Wasu'alu anhu bid'atun, tetapi kita bertanya-tanya, memperkarakan atau membayangkan itu bid'ah. Ya, bid'ah. Membayangkan oh Allah itu bersemayam kayak manusia duduk di singgasananya misalnya. Ya, Allah yang gede gitu misalnya. Itu bid'ah gitu ya, membayangkan hal-hal semacam itu. Maka nggak usah dibayangkan, nggak usah ditanya-tanyakan. Ya udah imani saja, itu kata Imam Malik. Imani saja, percaya saja bahwa istiwa itu ada, ya. Tapi bagaimana istiwanya nggak usah, ya. Nah ini seperti mazhab tadi yang pertama yang saya sebutkan, yang pasif, yang nggak mau masuk ke ranah itu. Yang penting diimani saja. Seperti yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah itu di atas tangan yang lain. Itu nggak usah dibayangin tangannya seperti apa, gitu. Apakah seperti tangan kita manusia atau tidak. Yang penting iman saja, percaya bahwa Allah itu bertangan gitu ya. Tapi tangannya kayak apa? Wallahu a'lam. Nah, gitu. Ada yang seperti itu. Tetapi juga ada yang lain, ya. Ada yang lain. Yang lain gimana? Di satu sisi dia tidak mau jatuh kepada pemahaman yang salah, sesat, tetapi dia juga tidak membiarkan nganggur saja ayatnya, lalu ditakwil, gitu. Lalu ditakwil. Takwil itu apa? Takwil itu sarful lafzi ila ghairi maknahu. Mengalihkan makna dari makna aslinya. Tangan itu makna aslinya apa? Ya ini namanya tangan. Tangan hakiki itu ini. Ya. Al-jarikah atau tangan fisik. Tetapi tangan juga dipakai untuk yang lain. Ya. Untuk apa? Misalnya untuk kekuasaan. Gitu ya. Misalnya begini. Ya.
semuanya itu ada, misalnya nih seorang presiden bilang atau seorang pemimpin bilang, semua berada di bawah kendali tangan saya, misalnya. Apakah maksudnya itu semuanya dipegang pakai tangannya? Enggak, di bawah kekuasaannya, gitu, maksudnya begitu. Misalnya ada lagi bilang gini, pada tahun 2024 nanti, ya, para politisi berebut kursi presiden. Apakah maksudnya kursi milik presiden, kursi yang diduduki itu kemudian jadi rebutan? Bukan, maksudnya jabatan, kedudukan presiden. Tapi nyebutnya kursi. Gitu. Nah, itu namanya takwil dalam bahasa Arab. Nah, tetapi makna asli kursi itu kan ya kursi yang diduduki orang gitu. Itu makna asli, makna yang rojih, makna yang kuat. Bahwa ada makna lain kekuasaan, itu makna lain gitu. Makna yang sebenarnya tidak kuat, tidak umum gitu. Tetapi karena kalau kita pahami menggunakan makna yang kuat, yang umum itu bermasalah, bertentangan, maka kemudian kita memahami dalam makna yang lain. Sehingga yadullahi fauqa aydihim itu tidak lagi diartikan tangan Allah, tetapi diartikan kekuasaan Allah. Itu namanya takwil. Ya, kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia. Ya. Nah, nanti kemudian ada lagi ya, kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua yang ada, segala sesuatu itu rusak kecuali wajah Allah. Lalu kita bayangkan wajah, enggak pas juga. Kemudian ditakwil. Ya, segala sesuatu itu rusak kecuali zat Allah. Nyebutnya wajah, tapi maksudnya ya zat. Itu namanya takwil. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Istawa itu orang duduk di singgasana. Tapi maksudnya istaula, menguasai. Ya, menguasai. Dan seterusnya. Itu namanya takwil. Tapi kemudian ada yang menolak takwil. Kok takwil-takwilan sih? Gitu ya. Ajaran siapa kan gitu. Ya. Ya sudahlah, nggak usah diarti-artiin gitu. Jangan ditakwil. Gitu. Ya, berarti kayak Imam Malik tadi, nggak usah ditakwil, dibiarkan saja. Tapi ada juga yang berlebihan. Nah, ini kelompok mujassimah. Mujassimah itu kelompok yang menjisimkan Allah. Ya, mereka kemudian menyebut tangan Allah itu ya kayak gini, tangan Allah gitu. Hanya saja besar gitu misalnya. Itu namanya kelompok mujassimah. Ya, ini kelompok yang melenceng. Ada lagi kelompok mufawwidah. Mufawwidah itu yang mentafwid, menyerahkan, tidak mengartikan. Ya, itu mufawwidah. Ada kelompok mu'awilah yang mentakwil. Ya, yang takwil. Nah, lalu gimana dong kalau seperti itu? Ya, ya udah di tengah-tengah saja. Ya, kita mentakwil oke, tetapi terbatas. Artinya terbatas itu gimana? Selama tidak ada kebutuhan, ini dalam memahami Al-Quran ya, memahami ayat. Selama tidak butuh atau tidak bertentangan dengan ayat, logika, hadis ataupun yang lain, maka jangan ditakwil. Tapi kalau sudah buntu misalnya, sudah bertentangan, maka disitulah silahkan takwil. Jadi takwil terbatas. Ya, bukan mentakwil secara bebas gitu, bukan, tetapi terbatas. Sehingga nanti ada hadis misalnya yang berbunyi nazala rabbuna ila sama'id dunya. Allah turun ke dunia gitu. Kan ada hadis itu. Nah, itu maknanya gimana dong? Oh, yang ditakwil maksudnya adalah rahmat Allah yang turun. Gitu, rahmat Allah. Nah, seperti juga nih kemarin nih nuzulul Quran. Nuzul Quran itu gimana? Apakah turun? Turun dari atas ke bawah gitu ya. Allah kemudian berkalam seperti kita ngomong gitu. Enggak demikian juga. Gitu. Maksudnya adalah Allah itu punya kalam. Kalamnya sudah qadim, sudah lampau. Tetapi kemudian ditunjukkan kepada manusia. Ditunjukkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Maka nuzul di situ diartikan bukan turun, tetapi memberitahu, menunjukkan. Ya, karena kalau nuzul itu artinya turun dari atas ke bawah. Kayak orang lompat dari genteng ke bawah itu namanya nuzul gitu. Ya. Nah, itu cara memahami, ya. Nah, ada kepentingan memang, ada kepentingan karena kalau dipaksakan nuzul itu dari atas ke bawah,
Quran kemudian dikasih dari Allah misalnya, entah Allah ngomong langsung atau Allah ngasih Quran bentuk tercetak gitu langsung dikasih gitu ya. Itu enggak bisa dipahami gitu ya. Itu di jangkauan kita, logika kita itu menentang gitu ya. Karena Allah itu sifat mutakallimannya itu qadim atau lampau. Nah, kalau kemudian ngasih Quran ya seperti Quran yang kita baca, maka itu bertentangan dengan logika gitu. Ya, masa kalam Allah itu sama kayak kalam kita? Ya, kita kalau ngomong gitu, kan enggak. Nah, itu hal-hal yang menjadikan kita harus memahami secara mutasyabih ya. Tapi kalau nggak punya kemampuan, bukan warrasikhuna fil ilmi, ya sudah, kita nggak usah nyentuh-nyentuh gitu. Jadi pada rawan salah, ya rawan tersesat pemahamannya, ya sudah gitu. Nggak usah dibayang-bayangkan, otak kita nggak nyampe kok. Itu hal-hal yang sifatnya misteri, sifatnya itu gaib, atau sifatnya itu metafisik, bukan yang fisik. Ya, maka nggak usah nyentuh. Nah, terkait Fawatihus Suwar, awal surah, ya itu juga menjadi bahasan, termasuk yang dianggap mutasyabih, sehingga banyak ulama ya yang ketika sampai di ayat itu kemudian bilang wallahu a'lamu binuratihi, Allah paling tahu maksud daripada ayat itu. Ya, alif lam mim, shad, yasin, toha dan seterusnya. Itu karena memang Nabi nggak pernah menjelaskan itu maksudnya apa. Ya, maka kemudian ya sudahlah biarkan saja, nggak usah diartikan. Ada yang seperti itu. Ada yang kemudian mengartikan dengan ilmu-ilmu hitung-hitungan. Ya. Jadi ada istilahnya ilmu hitung-hitungan. Satu huruf itu punya hitungan berapa itu ada. Kalau dalam ilmu-ilmu hitungan huruf itu. Alif itu berapa, lam berapa, mim berapa. Nanti ketemu hasilnya. Nah, tapi kebanyakan ya tadi tidak mengartikan. Ya. Kalian cari saja di Quran terjemah itu semuanya bilang nggak diterjemahkan pasti. Ya, karena daripada jatuh kepada kesalahan pemahaman. Nah, di Indonesia ada Kiai Bisri Mustafa itu memahami alif lam mim dan lain-lain itu seperti begini. Kalau kita rapat, ya rapat, sengit awalnya perdebatan sengit gitu, saling melontarkan pendapat, saling menyangkal gitu ya, rame awalnya, tapi kemudian menemukan satu kesimpulan yang disepakati. Ya, sampai titik kemudian disepakati. Ya. Nah, setelah disepakati kemudian digedok palu gitu ya sebagai sebuah keputusan. Nah, kata Kiai Bisri Mustafa, alif lam mim itu ibarat ketok palu. Ya, ketok palu perbedaan pendapat lalu kemudian diketok pakai alif lam mim. Ketok pakai alif lam mim short katanya. Ya, tetapi beliau nggak menjelaskan artinya, hanya itu kayak seperti ketok palu dalam rapat. Kata beliau ya wa a'lam gitu, itu memang mutasyabih yang benar-benar itu ya seperti itu ya, karena Nabi memang tidak menjelaskan. Oke, baik ya, itu mengenai ayat mutasyabihat ya, dan ayat muhkamat, muhkam ya, dan ada banyak sekali ayat yang mutasyabihat yang kalau kita anggap pasif, kita nggak maknai, ya artinya nanti kita kurang kepake Qur'annya. Kalau kita maknai apa adanya, rawan salah, rawan tersesat. Atau kita maknai secara takwil, ya itu juga rawan sangkaan. Jadi hanya prasangka saja. Gitu. Tapi dalam hal-hal tertentu itu memang ayat-ayat itu perlu dimaknai secara takwil atau secara majas atau secara bukan makna aslinya, itu memang perlu gitu. Misalnya ada ayat wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, dalam ayat itu. Itu kalau diartiin, barang siapa yang di dunia dia buta ya, maka di akhirat juga buta. Nah, kasihan gitu. Ya. Padahal di situ maksudnya wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma, maksudnya adalah bukan buta mata, tetapi buta hati, hatinya tertutup. Gitu.
Ya. Nah, itu memang ada hal-hal semacam itu. Dalam bahasa Arab pun berlaku, namanya majas gitu ya. Istri Nabi itu pernah bertanya begini, wahai Nabi, siapa kira-kira nanti di antara kita yang paling cepat menyusul engkau wafat Nabi? Ya, dia Nabi menjawab, atwalukun nayadan, yang paling panjang tangannya, kata Nabi. Nah, ketika itu kemudian para istri Nabi itu ngukur, ya, ngukur panjang tangannya itu. Mereka memahaminya awalnya adalah tekstual atau pemahaman umum. Kemudian mereka ngukur tangannya. Setelah diukur-ukur, ternyata yang paling panjang tangannya, kalau nggak salah Zainab, itu paling panjang. Ya, nah, Zainab ini awalnya senang, oh berarti dia paling cepat nyusul Nabi, artinya seolah-olah ya dicintai gitu ya, paling dicintai. Tetapi lama-kelamaan kok yang wafat bukan Zainab duluan, ternyata Saudah ya, yang lebih dulu wafat. Nah, kemudian dari situ para istri Nabi jadi tahu, oh maksud Nabi bilang yang paling panjang tangannya itu bukan yang ukurannya panjang, tetapi yang banyak sedekah. Nah, dalam bahasa Arab, panjang tangan ya itu diartikan sedekah, banyak sedekah. Tapi itu berlaku di Arab, jangan dibawa ke Indonesia. Panjang tangan di Indonesia artinya mencuri. Nah, itu majas ya, panjang tangan. Jadi beda ya. Penggunaan majas itu beda satu tempat dengan tempat yang lain. Di Arab panjang tangan artinya banyak sedekah, di Indonesia mencuri. Gitu. Nah, dalam hadis yang lain Nabi pernah bilang orang yang sahabat yang banyak adzan, ya itu disebut sebagai orang yang panjang lehernya, gitu, panjang lehernya. Nah, kalau yang nggak paham, ini panjang leher, gitu. Kemudian dilihat lehernya panjang nggak? Padahal bukan itu maksudnya, dia banyak adzan. Gitu. Nah itu dalam bahasa Arab itu berlaku. Sehingga orang-orang yang mentakwil tadi, memahami secara majas ataupun yang lain, itu mereka memahami seperti itu, bahwa dalam bahasa Arab itu ada loh, ya, penggunaan majas. Sehingga yatullahi fauqa aydihim itu ya bukan tangan Allah di atas tangan manusia, tetapi kuasa Allah di atas kuasa seluruh manusia. Nah, itu cara memahami. Oke, baik, sampai di sini. Ada yang bertanya? Silakan. Jika ingin lebih lanjut, nanti bisa baca di kitab-kitab balaghah, itu bisa, ya, kitab-kitab balaghah. Baik, kalau nggak ada kita cukupkan ya. Kita cukupkan pertemuan kali ini. Kita ketemu minggu depan dengan tema yang lain. Semoga bermanfaat. Ya. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.